kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para payungers, kita lanjutkan pada sesi kedua. Kita akan menggali pengalaman Pak Lukman. Di samping karena ini kewajiban kita untuk mengenang sejarah masa lalu sebagai orang yang mencintai kota dan kesejarahannya, kita juga ingin berbagi pengalaman, success story dari Pak Lukman dan hal-hal yang mungkin menurut Pak Lukman belum maksimal bisa dimaksimalkan berikutnya. Karena apapun ya mungkin ada yang nggak suka, ada yang senang. Nah, cerita-cerita masa lalu selalu ada sisi manfaatnya, tergantung kita memaknainya. Nah, kita tadi terhenti pada penataan OPD, perancangan visi misi. Nah, kerja awal manajemen pemerintahan ini mungkin juga perlu diwariskan kepada penerus kota ini untuk mengambil pengalaman, penyempurnaan atau hal-hal positif lainnya. Mungkin soal manajemen pengolahan, Pak. Terima kasih. Terkait dengan manajemen pengelolaan pemerintahan pada semua tingkatan, menurut saya, mulai dari mungkin kepala desa atau lurah, kecamatan, kemudian bupati atau wali kota, saya pikir itu memang, iya, kalau secara formal ada strukturnya, itu formal, ya formal. Tapi di dalam implementasi daripada struktur itu, daripada tugas-tugas manajerial pemerintahan itu, ya pasti berbeda. Setiap figur pemimpin, setiap figur camat saja, setiap figur lurah saja, apalagi bupati wali kota pasti berbeda. Pasti dia nggak sama antara satu dengan yang lain. Tergantung bagaimana performance mungkin dari si pemimpin kepala daerah itu. Karena kalau saya selalu menyampaikan, seorang kepala daerah, seorang lurah, seorang camat, seorang bupati wali kota bukan pejabat biasa sebenarnya. Dia pasti punya kelebihan, punya kearifan, punya kesepuhan. Karena tugasnya memang, kalau dahulu itu disebut, sekarang sudah mulai hilang sebutan tentang itu, pamong. Iya. Pamong itu bahasa Jawa kuno kalau nggak salah, silakan diartikan. Kalau pemahaman saya, pamong itu adalah seorang figur yang mampu ngemong. Ngemong itu ngomong. Ya ngomong lah, seorang kalau ngomong kita yang kecil, anak kecil itu luar biasa sekali toh, sampai dia besar. Nah, pamong bagi masyarakat baik kecil, baik lurah maupun gubernur itu kan pasti beda. Dia punya karisma, dia punya satu kemampuan yang besar untuk. Jadi bukan orang pinter aja bisa jadi camat, bisa jadi wali kota. Beda pasti hasilnya, pasti akan beda. Orang yang jenius saja dari semua keilmuan belum tentu akan mampu menjadi seorang pamong yang baik. Itu kalau menurut saya. Menurut saya seperti itu. Apalagi tentang manajerial. Kalau manajerial secara umum banyak teori. Teori kepemimpinan, teori kepemimpinan, banyak bukunya itu. Tapi di dalam hal pemerintahan saya pikir ini ada satu kekhususan yang ada di dalam. Nah, ini secara umum saja yang ini. Nah, terkait dengan tadi mulai metro menjadi mulai saya di 2005 dan seterusnya itu berubah visi dari pertama adanya kota metro Pak Moses dan saya tadi kota perdagangan, kita menjadi kota pendidikan. Kenapa kita pilih itu? Melalui pertimbangan yang sangat panjang, melalui proses. Ya, jadi kenapa kita penting soal manajerial ini? Karena yang harus dilakukan oleh pemimpin pertama kali itu adalah konsolidasi internal. Tidak mungkin rakyat atau bawahan kita bisa menjalankan visi kita kalau kita nggak sehidup, Pak. Ya. Makanya mungkin ini Bapak bisa berbagi soal manajerial, asesmen awal. Ya. Itu memang betul-betul saya lakukan, tapi saya belum sampai ke situ. Tadi masih kita mengawali dengan bagaimana konsolidasi. Di tahun pertama tentunya satu kegamangan masih terjadi, suatu fobia masih karena saya kok bisa jadi wali kota. Saya masih, tapi kebetulan alhamdulillah Allah kan sudah
meletakkan saya pada jenjang yang sangat, mulai dari camat, bagaimana menjadi seorang, pada waktu itu kecamatan masih Ya, kepala wilayah, jadi masih punya kepala kewenangan wilayah pada dulu. saat itu, bukan kepala administratif aja. Ya. Kemudian alhamdulillah setelah itu saya menjadi wakil wali kota 5 tahun. Nah tentunya saya sudah bisa belajar. Saya sudah ceritakan kemarin, saya banyak belajar ilmu pemerintahan dan sebagian kepemimpinan dari wali kota yang terdahulu, Pak Moses. Saya banyak belajar dari situ. Nah kemudian alhamdulillah Allah memberikan saya kesempatan untuk menjadi wali kota bersama Pak Johan wakil saya. Ya. Maka modal dari saya udah alhamdulillah udah cukup besar. Saya tidak begitu saya dilantik enggak semata-mata merombak organisasi itu dengan cara kemauan saya, tidak, tapi saya sudah punya referensi-referensi buat mereka yang ada, karena sudah dekat saya sebagai wakil. Kemudian saya ada berinteraksi, kemudian saya banyak tadi mendengarkan juga dari tim-tim ahli yang memang sudah menyoroti itu juga bersama saya, karena kan punya kewenangan wali kota menunjuk tim ahli 5 orang 4 orang pada saat itu langsung. Begitu saya jadikan, saya tunjuk, saya tidak mementingkan kelompok saya atau apa tim sukses saya, tapi saya orang-orang yang profesional. Tim ahlinya bagaimana benar-benar Prof. Marzuki pada saat itu kan, bagaimana Armen Yasir, Armen Yasir, seorang pakar hukum di Provinsi Lampung ini, bagaimana Eko Budiana, seorang ekonom yang luar biasa sekali. Yang lain juga ada beberapa, tambah 2 orang lagi waktu itu, seorang profesor siapa gitu masih apa Pak Asrean ya? Asrean pernah masuk juga. Ya saya tidak menganggap mereka permanen pada saat itu, tapi pada saat saya memang momennya saya punya. Nah itulah munculnya melalui penggodokan yang sangat intens, kemudian melalui pertimbangan yang sangat panjang, muncullah visi. Di tahun kedua saya, dari awal itu sudah, pada saat saya mau nyalon sudah, tapi pemantapan visi dengan misi-misinya itu kan berjalan terus. Iya. Maka visinya kota pendidikan yang asri, maju, makmur, aman, dan demokratis pada saya itu. Alhamdulillah. Kenapa? Ya Metro kan ex ibu kota Lampung. Itu visi misi waktu pencalonan juga Pak? Ya waktu pencalonan, tapi masih dalam tataran yang datar, belum kita mantapkan di dalam implementasi kan, melalui sebuah proses yang cukup panjang lah prosesnya. Karena kan visi awal saya bersama tim saya membahas itu, kemudian setelah saya dilantik saya panggil tim-tim ahli itu untuk menajamkan visi dan misinya. Nah seperti itu. Terkait dengan konsolidasi tadi, itu merupakan satu momen yang sangat penting dalam pemerintahan ini yang saya lakukan di 2005-2010 itu. 2006 saya sudah berpikir. 2007 saya berpikir keras. 2008 saya lakukan. Saya melihat perkembangan dari tenaga-tenaga yang saya pikirkan, para pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah Kota Metro ini akan lambat jalannya. Lambat jalannya. Sedangkan cita-cita kami, Metro, program-program kami kan pengen jalan cepat nih. Pengen jalan cepat. Berpikir saya harus mulai memilih pejabat-pejabat yang berkompeten, pejabat-pejabat yang punya kemampuan untuk berbuat lebih baik, untuk mendukung visi saya, untuk melaksanakan misi saya. Ini saya lakukan pemikiran. Belum ada satu daerah pun di Provinsi Lampung, bahkan mungkin sebagian daripada Indonesia ini yang berani mengassessment, dites dulu setiap pejabat yang untuk nanti mau masuk eselon 2 itu udah kita persiapkan dulu gitu. Jadi nanti tinggal kita milih dari mereka-mereka yang terbaik, punya kompetensi ke situ. Nah, itu saya lakukan di 2008 awal. Itu sudah saya lakukan itu. Dengan saya menggandeng satu lembaga yang bisa mengassessment itu, teman-teman dari waktu itu secara ada saya ketemu dari UI, psikolog tamatan UI yang baru saya gandeng. Nah, saya padukan
secara teori, kemampuan daripada untuk tes secara teori untuk semua pejabat eselon 3 pada saatnya atau sudah layak untuk pada saatnya nanti naik di eselon 2, seorang kepala dinas, mulai dari asisten, kepala dinas, dan lain sebagainya, kepala badan dan lain sebagainya, saya asesmen pada saat itu udah awal di 2008. Jadi 2005 dilantik Agustus, 2006 saya masih melihat, 2007 saya melihat, akhir 2007 itulah. Nah ini tepatnya. 2000 saya asesmen, awal 2008 saya sudah melakukan perombakan untuk mencari orang-orang sumber daya manusia yang betul-betul mampu. Bagaimana tentang dengan mendukung visi kota pendidikan tadi. Bagaimana tentang kesehatannya, bagaimana tentang infrastrukturnya, bagaimana tentang dinas-dinas terkait. Nah itulah akhirnya saya memulai itu, rasanya sih mengusik sejarah lah, untuk berani mengassessment semua pejabat. Bukan assessmentnya, bukan model yang sekarang ini dilakukan. Fit and proper fit and proper uji kompetensi, bukan seperti itu. Kalau saya melihat kan, ya ini pendapat saya loh, boleh dah. Hanya titipan-titipan. Dulu saya tes betul, saya dan Pak Wakil, Pak Juan langsung ngetes sendiri. Ada psikotesnya juga. Ada psikotes sendiri, menguji sendiri. Ada psikotes oleh lembaga dari UI, tim tadi. Ada tim ahli saya menyeleksi mereka, dan finalnya saya sama Pak Wakil. Nah ini betul-betul terjadi, betul-betul saya lakukan. Bahkan itu dokumen itu masih saya tersimpan rapi oleh saya. Jadi kita sudah punya catatan kemampuan si A untuk menjadi kepala dinas ini sejauh mana kita udah tahu. Termasuk komitmennya. Iya, termasuk komitmennya, termasuk wawasannya dan lain sebagainya, kita udah tahu di situ. Udah tahu karena saya mengumpulkan hasil dari psikotes, hasil dari pendapat dari tim ahli saya, kemudian hasil pendapat kami berdua dengan Pak Wakil pada saat itu. Di rumah dinas saya lakukan itu. Jadi betul-betul mereka keluar niat dingin tuh, kalau bukan model uji kompetensi yang dilakukan seperti sekarang ini. Saya pikir ya masih, kalau saya sih berani menjamin masih lebih baik yang saya lakukan tempo dulu. Dan ternyata hasilnya ya walaupun tidak maksimal, karena memang persediaan dari sumber daya manusia juga kan terbatas pemerintah kota metro. Kita merupakan pecahan daerah baru, dan kita lebih mengutamakan juga satu hal yang saya pegang adalah orang-orang yang ada di sini, orang yang tinggal di metro, SDM yang tinggal di metro. Karena dengan prinsip itu ya kita bisa berharap lebih banyak. Mereka bukan berpikir cari duit aja di metro, cari gaji aja di metro, tapi menghabiskan uangnya juga di metro. Menghabiskan uangnya juga di metro. Maka saya betul waktu itu ultimatum pejabat-pejabat yang masih dari Bandar Lampung, saya ultimatum. Akhirnya mereka berbondong-bondong tuh juga beli rumah di metro dan lain sebagainya. Nah ini satu kekuatan yang juga tidak kecil dalam perkembangan pemerintahan kota metro ini, yang mungkin juga pada saat ini sudah ya agak luntur mungkin, karena dinamika masyarakat sudah cukup baik, IT sudah lebih maju, dengan mengedepankan hal-hal seperti itu. Maka mungkin kondisinya ya biasa-biasa saja menurut saya gitu. Ya itu penting Pak, penting rasa kepemilikan mereka untuk metro juga terbangun. Paling nggak mereka udah ngabiskin waktu di metro. Kalau toh masih belanja baju, pakaian keluar metro, tapi belanja makanan udah di metro. Rasanya sih ya pada saat itulah mulai kelihatan, di samping visi saya, program yang saya sampaikan harus metro harus bebas jalan tanah, kan berat itu. Berat. Metro harus terang benderang, yang waktu sebagian daerah metro belum ada listrik. Itu percaturan yang sangat, masih ada metro bagian utara ini KLP pada saat itu. Itu perjuangan saya di periode pertama, membebaskan KLP, bisa masuk PLN semua itu. Bahkan saya pun di demo pada saat itu, tapi alhamdulillah semua itu ada hasilnya. Dan betul-betul real di masyarakat. Akhirnya ya termasuk itu selesai di periode kedua Pak ya. Itu masih periode pertama justru. Saya selesaikan di periode pertama. Periode kedua sudah tinggal finishing dan memuluskan lah, menyempurnakan hal-hal yang kurang.
Seperti satu program yang terkait dengan apa? Partisipasi masyarakat. Iya. 2006 itu saya sudah menggelontorkan ini, mungkin jadi catatan juga di Metro, kalau para tokoh-tokoh bisa ditanya sampai sekarang, menggelontorkan dana APBD itu masing-masing pada kelurahan. Belum ada dana desa, belum ada dana perkotaan apa yang macam-macam bagi ke desa, kita sudah bagi. Waktu itu saya kasih plafon bahkan 1 miliar. Ya. Karena APBD kita sudah mulai paket maju, 500 juta pertama untuk dilakukan langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat di kelurahan yang untuk menata lingkungan, bedah APBD waktu saya sebutkan. Iya, bedah APBD. Dan masyarakat berhak menyusun sendiri programnya, berhak melaksanakan sendiri programnya, dan kualitas bisa. Tapi ini juga sudah saya lakukan satu percobaan. Saya pernah di belakang Payungi itu ada Poskeskel. Ya. Saya bantu Poskeskel itu dengan dana 15 juta cuma. Kepada masyarakat, tolong Pak Bahmin itu, masih ada orangnya juga, bisa ditanya. Nih, Bapak ada 15 juta, tolong bangun Poskeskel. Ternyata apa mereka bisa bangun dengan menghabiskan dana 40 juta. Berarti ada nilai plusnya. Mereka bangun Poskeskel itu sendiri, dengan kita berikan dana hibah kepada mereka, dana plusnya ada. Mereka bisa swadaya masyarakat jauh lebih tinggi daripada dana APBD. Nah, dengan berpedoman itu saya berani pada 2006 sudah menggelontorkan dana yang cukup besar. Jadi tahapan-tahapan itu sudah saya lalui dengan satu percobaan yang cukup matang. Karena saya memang kebetulan belajar, saya nggak tahu sendiri itu, saya juga dapat dari belajar. Saya belajar dengan Bupati Temanggung di Jawa Tengah itu. Seorang insinyur ITB, Sukoco kalau nggak salah pada saat itu, dia mulai berani dengan bedah APBD itu. Maka saya belajar ke sana, saya bawa ke Metro, saya laksanakan partisipasi masyarakat. Melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih. Maka kalau bisa harus kita akui lah, mungkin masyarakat yang senior tempo dulu, tokoh-tokoh masyarakat pasti bisa merasakan bagaimana geliat pembangunan kalau dimulai daripada masyarakat. Karena prinsip saya gampang, kalau dana itu diberikan kepada pengusaha pemborong 100, misalkan 100, kalau 50 aja yang terpakai sudah bagus itu. Kalau 50 aja yang terpakai sudah bagus. Iya kan? Iya. Bocor sana, bocor sini, bocor sana, bocor sini. Tapi kalau dana itu diberikan kepada masyarakat tadi 15 juta bisa jadi 40 juta. Berarti nilai plusnya sangat. Nah, ini saya lakukan berturut-turut sebenarnya pada saat itu sampai dengan menjelang akhir saya. Tapi 2013, 2014 itu kalau nggak salah ada perubahan aturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah. Iya. Tapi ternyata akhirnya juga muncul dana hibah, dana desa, dana kelurahan, segala macam itu kan muncul juga. Seperti itu. Berarti apa yang ada sekarang ini tinggal bagaimana membenahinya, memanagenya. Nah, itu kembali tentunya kepada manajerial tadi. Kepada tahun 2009 saya sudah menetapkan kota Metro ini menjadi sebuah kota yang pertama di Lampung zona integritas pada saat itu. Sudah itu 2009 sudah saya bekerja sama dengan KPK pada saat itu. Sudah bekerja sama, bahkan sampai pernah menduduki ranking 2 nasional tentang kota integritas itu, di bawah Maluku sana, Bintan ya. Kabupaten Bintan. Bukan. Ternate. Pokoknya daerah Maluku sana ada nomor 1 karena memang agamis sekali di daerah itu. Metro nomor 2, bahkan Depok pada saat itu nomor 5 Pak Nur Mahmud Ismail pada saat itu wali kota Depok itu pernah belajar ke Metro tentang kota zona integritas, penetapan zona integritas ini. Nah, inilah yang mungkin satu tolok ukur bagi
Kota Metro, sejarah Kota Metro yang mudah-mudahan sangat berarti bagi pemerintahan saat ini. Memang mengelola kota tidak boleh sembrono, tidak boleh asal-asalan, harus dengan satu konsep yang matang. Konsep yang matang, kuncinya saya selalu menyampaikan, perencanaan sebuah pembangunan kota bobotnya 50% daripada berhasilan. Kalau perencanaannya bagus, hasilnya akan bagus. Tapi kalau perencanaannya amburadul, hasilnya akan amburadul. Ini udah pasti, udah pasti ini. Jadi saya berharap betul ke depan kepada semualah, khususnya Kota Metro, kota yang saya cintai, saya sayangin ini, mari kita benahi perencanaan supaya menjadi baik. Mau apa? Kota yang sudah seperti ini mau jadi apa? Kemudian nanti pelaksanaannya mengacu kepada kondisi yang ada, situasi yang terjadi di sini, dan aspirasi daripada masyarakat. Ya, itu obrolan awal kita. Poinnya adalah gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Saya pikir terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.